paso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaza Al-Ghazali dengan NIM 21010101037 dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan mereview sebuah buku dari tokoh yang ternama Taufik Adnan Amal yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Latar belakang: Taufik Adnan Amal telah melakukan penelitian yang mendalam tentang sejarah Al-Quran. Beliau tertarik untuk mengkaji berbagai aspek dalam penulisan kitab suci ini, termasuk konteks sosial dan politik pada masa tersebut. Melalui penelitiannya, Taufik Adnan Amal berusaha merekonstruksi sejarah Al-Quran dengan menggunakan pendekatan kritis dan metodologi yang ilmiah. Pertama, biografi Taufik Adnan Amal. Taufik Adnan Amal lahir di Bandung 12 Agustus 1962. Pendidikan S1 diperolehnya di Fakultas Syariah Yayan Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kini ia menjadi dosen pengampuh mata kuliah Ulum Al-Quran pada Fakultas Syariah Universitas Islam Alauddin Makassar. Sebagai penulis, penerjemah dan penyunting, ia telah mempublikasikan sejumlah artikel dan buku dalam kajian Islam, terutama dalam kajian Al-Quran. Karya-karyanya dalam bentuk buku antara lain Islam dan Tantangan Modernitas, Mizan 1989, Tafsir Kontekstual Al-Quran bersama Samsul Rijal Panggabean, Mizan 1989, Fazlur Rahman, Sang Sarjana Sang Pemikir bersama Ihsan Al-Fauzi, Monografi Elsaf 1990. Yang kedua, pemikiran dalam kajian Al-Quran karya Taufik Adnan Amal. Taufik Adnan Amal memiliki pemikiran yang inovatif dalam kajian Al-Quran. Beliau mengkritisi pendekatan tradisional yang terlalu terfokus pada teks itu sendiri dan mengusulkan untuk melihat Al-Quran dalam konteks sejarah yang lebih luas. Beliau berpendapat bahwa pemahaman terhadap Al-Quran harus menggabungkan aspek sosial, politik, dan budaya pada masa penulisan kitab suci ini. Taufik Adnan Amal juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan kritis dan metodologi yang ilmiah dalam kajian Al-Quran. Beliau menekankan bahwa penelitian harus didasarkan pada bukti-bukti historis yang valid dan tidak hanya mengandalkan keyakinan atau interpretasi teologis semata. Dengan pendekatan ini, Taufik Adnan Amal berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam memahami Al-Quran secara lebih mendalam. Yang ketiga, pengumpulan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dikumpulkan secara lisan. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala secara bertahap selama periode 23 tahun. Setiap kali wahyu baru diterima, Nabi Muhammad SAW menyampaikannya kepada sahabat yang kemudian menghafal dan menulisnya. Proses pengumpulan Al-Quran ini dilakukan dengan sangat teliti dan cermat oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pengumpulan Al-Quran pada zaman Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Al-Quran masih dalam bentuk lisan. Namun, ketika terjadi pertempuran besar pada masa Khulafaur Rasyidin, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur. Untuk mencegah hilangnya Al-Quran, Khalifah Utsman bin Affan memutuskan untuk mengumpulkan naskah-naskah Al-Quran yang tersebar di berbagai wilayah. Yang keempat, kesarjanaan Barat dan Al-Quran. Peran kesarjanaan Barat dalam kajian Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu pertama, pengenalan kesarjanaan Barat dalam kajian Al-Quran. Sejak abad ke-18, kesarjanaan Barat telah banyak berkontribusi dalam kajian Al-Quran. Mereka menggunakan metode kritis dan analisis historis untuk memahami teks Al-Quran secara lebih mendalam. Kritik tekstual, analisis linguistik, dan pendekatan intertekstual menjadi alat penting dalam memahami struktur dan konteks sejarah Al-Quran. Yang kedua, pencapaian kesarjanaan Barat dalam kajian Al-Quran. Melalui pendekatan kritisnya, kesarjanaan Barat telah menghasilkan banyak penemuan penting dalam kajian Al-Quran. Mereka menemukan variasi teks Al-Quran dalam naskah-naskah kuno, mempelajari perubahan bahasa Arab kuno, dan menyelidiki konteks sejarah di masa hidup Nabi Muhammad SAW. Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang sejarah dan perkembangan Al-Quran. Kesimpulan, Taufik Adnan Amal adalah seorang cendekiawan muslim yang telah memberikan kontribusi berharga dalam kajian Al-Quran. Melalui penelitian yang mendalam, beliau telah merekonstruksi sejarah Al-Quran dengan pendekatan kritis dan metodologi ilmiah. Buku-buku karya Taufik Adnan Amal menjadi sumber penting dalam memahami konteks sosial, politik, dan budaya dalam penulisan Al-Quran.
Pemikiran beliau yang inovatif dan kritis juga memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kajian Al-Quran. Dengan demikian, karya dan pemikiran Taufik Adnan Amal menjadi referensi yang penting bagi para akademisi dan peneliti dalam bidang studi keislaman. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.